Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya, Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Aparatur Sipil Negara atau ASN di Kabupaten Kota Waringin Timur kembali diingatkan untuk tidak berpolitik praktis dan bersikap netral dalam pemilu 2024. Sebagai abdi negara, ASN diminta tetap fokus dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Meski memiliki hak suara dalam pesta demokrasi pemilihan umum, namun aparatur sipil negara dituntut untuk bersikap netral. Bahkan sederet larangan membatasi gerak ASN yang bersinggungan dengan urusan politik dalam gelaran pemilu 2024. Untuk itu, Bupati Kota Waringin Timur Halikinur terus mengingatkan kepada seluruh ASN baik PNS maupun P3K termasuk tenaga kontrak untuk selalu menjaga sikap netral dalam pemilu 2024. Menurut Halikinur, jika terdapat ASN yang tidak netral, maka hal itu rentan menimbulkan diskriminasi layanan, konflik kepentingan, dan kesenjangan dalam lingkup instansi. Bahkan integritas dan profesionalitas ASN akan terganggu. Karenanya pada tahun politik ini ASN diminta untuk tetap fokus dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat. Sampai saat ini saya belum ada menerima laporan ASN yang tidak netral. Dan saya harapkan kembalikan ke fungsi tugas kita masing-masing. Aparatur sipil negara adalah pengawal masyarakat. Dia tidak berpolitik praktis, tetapi dia ikut menggunakan hak pilihnya menyukseskan pesta demokrasi. Untuk itu, pegang karena ada ketentuan yang mengatur tentang netralitas ASN. Itu saja dipegangi, ya. Sementara itu, Emaliatun, seorang ASN di lingkup Sekretariat Daerah Kota Waringin Timur, mengaku paham betul aturan netralitas ASN, termasuk konsekuensi yang harus dihadapi jika melanggar. Sebagai aparatur yang digaji oleh negara, ia siap menjalankan aturan tersebut dan akan tetap fokus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Bahwa berdasarkan ketentuan, selaku ASN itu memang harus netralitas. Netral artinya tidak memihak siapapun, karena apabila melanggar ketentuan tersebut, maka ada sanksi yang akan dikenakan kepada yang bersangkutan. Saya siap tetap netral, karena ada aturannya ASN itu harus netral. Selaku ASN tentunya fokus dengan tupoksi masing-masing, pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat, dan pelayanan mengerjakan tugas pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Emaliatun juga menyebut, jika terdapat ASN yang tidak netral dalam pemilu 2024, tentunya hal itu hanya merupakan oknum yang tidak bisa disamakan dengan ASN lainnya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Keras Sakti (IKSPI Keras Sakti) melaksanakan agenda rapat kerja pengurus daerah Kalimantan Tengah dan rapat kerja cabang Kota Waringin Timur yang berlangsung di Banana Ballroom Hotel Wera Sampit, Sabtu 2 Desember 2023. Kedatangan Ketua Umum Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Keras Sakti atau IKSPI Keras Sakti, Bambang Sunarja beserta rombongan, disambut hangat jajaran pengurus daerah se-Kalimantan Tengah beserta pengurus cabang IKSPI Keras Sakti Kota Waringin Timur. Dalam sambutan Ketua Pengurus Daerah Kalimantan Tengah yang juga pelaksana tugas IKSPI Keras Sakti Kota Waringin Timur, Jentung Wisnu Murti, mengatakan raker pengurus daerah Kalteng dan raker Cap Kotim harus dilakukan, karena setiap organisasi harus melakukan diskusi bersama untuk membangun dan melaksanakan program kerja agar organisasi solid, terarah dan lebih baik lagi.
Wisnu menilai IKSPI Kerasakti Kota Waringin Timur merupakan perguruan silat yang solid dan luar biasa seperti dengan pengelolaan administrasi yang tertib, termasuk mampu memecahkan segala riak-riak permasalahan internal yang kerap dialami setiap komunitas maupun organisasi sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan bijaksana. Kita mengundang semua ketua cabang seluruh Kalimantan Tengah dan ketua ranting seluruh Kotim. Kita akan menyatukan visi-visi untuk kemajuan IKSP Kerasakti Kalimantan Tengah supaya kita dalam tahun-tahun mendatang kita akan tahu, kita akan memprogramkan kerja IKSPI Kerasakti untuk Kalimantan Tengah. Maka kita mengadakan rakorda dengan rakercap. Sekalian kita juga mengadakan pengesahan untuk anggota Kotim Kota Waringin Timur ini. Kalau yang mengikuti pengesahan ini 104 dan kalau yang nanti malam datang dari semua Kalteng ini ya berkisar 1000-an untuk ini. Menurut Wisnu yang juga calon legislatif DPR RI dari Partai Gerindra ini, melalui rakerda dan rakercap dari setiap perbedaan pendapat dan usulan yang muncul tersebut, membuat organisasi IKS Kerasakti semakin dewasa, bijak dan semakin mengerti permasalahan yang terjadi beserta solusi terbaik bagi semua pihak. Normansa, Hayat TV. Sementara itu pemirsa, menurut Ketua Umum Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kerasakti IKSPI Kerasakti Indonesia Bambang Sunarja berharap momen rakerda dan rakercap sebagai sarana meningkatkan persatuan dan kesatuan bagi keluarga besar IKSPI Kerasakti Kota Waringin Timur. Pernyataan dan harapan tersebut disampaikan Ketua Umum Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kerasakti IKSPI Kerasakti Indonesia Bambang Sunarja saat memberikan arahan pada rapat kerja pengurus daerah Kalimantan Tengah dan rapat kerja cabang Kota Waringin Timur yang berlangsung di Banana Ballroom Hotel Wera Sampit Sabtu 2 Desember 2023. Menurut Bambang, melalui dua agenda penting ini adalah bentuk kepedulian keluarga besar IKSPI Kerasakti sebagai upaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan yang utuh bagi keluarga besar IKSPI Kerasakti, khususnya cabang Kota Waringin Timur. Keutuhan kekeluargaan di antara pengurus dan anggota harus benar-benar dijaga. Seperti ada warga seperguruan yang sakit, semuanya harus merasakannya. Satu orang merasakan kesuksesan, semuanya juga harus merasakannya. Sampit salah satu cabang yang ada di Kalimantan Tengah dan bisa menjadi sebagai generasi pertama berdirinya IKSPI Kerasakti, sehingga bisa menjadi barometer bagi perkembangan di Kalimantan Tengah. Tujuan tersebut bisa dilaksanakan ketika organisasi ini bisa solid dan kompak, serta mempunyai ikhtiar bersama-sama untuk bersatu, berjuang untuk menuju kejayaan IKSPI Kerasakti. Kegiatan rakercap maupun rakerda yang dilaksanakan di wilayah Kalimantan Tengah dan khususnya untuk rakercap di wilayah Kota Waringin Timur ini, kami berharap para anggota akan mengetahui program-program yang akan ditentukan setahun ke depan. Dengan adanya rakercap maupun rakerda ini, semua kegiatan nanti akan bisa di-cover, akan bisa kita bicarakan bersama, dan sekaligus memberikan informasi terkait dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh perguruan IKSPI Kerasakti yang ada di Kota Waringin Timur maupun yang ada di Kalimantan Tengah ini. Untuk itu, ungkap Bambang, penting bagi warga Kerasakti harus bersatu, meskipun ketua cabang Kotim untuk saat ini belum ditentukan secara definitif, tapi sudah ditunjuk sebagai PLT. Kewenangan PLT tidak beda jauh dengan pejabat definitif, cuma PLT bisa dijabat oleh orang yang tidak berdomisili di Kotim. Jadi siapapun bisa menjabat Ketua Pengcap IKS Kerasakti Kotim, asalkan dianggap mampu mengelola organisasi dengan baik. Apabila nantinya terpilih ketua definitif, maka yang bersangkutan harus orang Kotim dengan KTP dan berdomisili di Kota Waringin Timur.
Nurmansa, Hayat TV. Bupati Halikinor menegaskan kehadiran KJ Megastore Sampit sebagai pusat belanja bahan bangunan terbesar dan terlengkap dengan produk berkualitas menandakan bahwa potensi ekonomi dan bisnis mampu berkembang pesat di bumi Habaring Hurung. Kota Sampit kini memiliki pusat belanja bahan bangunan terbesar dan terlengkap dengan produk berkualitas, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat ketika sedang membangun ataupun merenovasi bangunannya. Pernyataan tersebut ditegaskan Setia Wijaya selaku Komisaris KJ Megastore. Seraya mengatakan hal ini merupakan dambaan keluarganya sejak lama. Terwujudnya KJ Megastore merupakan hasil kolaborasi dengan salah satu konsultan ternama di Indonesia, yaitu Joby Consulting, yang sudah membangun lebih dari 35 supermarket bahan bangunan se-Indonesia. Sementara itu, menurut Direktur Operasional KJ Megastore, Ovelia Widiawati, menjelaskan terpenting pula dengan kehadiran KJ Megastore mampu menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 30 karyawan internal dan 50 orang sebagai tenaga kerja outsourcing. Oh ya, dari sisi tenaga kerja ini mampu menyerap sekitar berapa ini? Nah, pertimbangan kita untuk membuka KJ Megastore adalah juga memperbanyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Untuk sekarang ada sekitar 30 karyawan internal dan 50 karyawan dari outsourcing. Untuk kedepannya kita juga berharap akan terus membantu lapangan kerja juga dan memperbanyak pengalaman bagi muda-mudi Kota Waringin Timur gitu. Ya, untuk pertimbangan kita membuka cabang KJ Megastore ini adalah karena kita melihat Sampit sebagai kota kabupaten Kota Waringin Timur, ekonominya itu sangat maju pesat ya dalam berbagai bidang, dan kita melihat juga perkembangan properti di sini juga cepat, dan kita ingin masyarakat Sampit itu kalau mau cari bahan bangunan, aksesoris rumah, nggak usah jauh-jauh ke luar kota atau bahkan ke luar pulau. Karena KJ Megastore menerapkan one stop shopping yang dimana semuanya ada di sini gitu. Kita akan memastikan harga kita terbaik, barang kita lengkap, dan hampir semua barang kita bergaransi. Sedangkan menurut Bupati Halikinor, menyambut baik kehadiran KJ Megastore sebagai toko bahan bangunan terbesar di Kota Sampit. Dia mengapresiasi kepada seluruh manajemen KJ Megastore yang memberikan bukti nyata bahwa potensi ekonomi dan bisnis di daerah Kotim semakin berkembang dengan pesat. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Kota Timur pasca COVID-19 itu sudah pulih. Dan ini terbukti dengan tentunya dunia usaha akan membaca peluang, karena saya katakan tadi saat ini penduduk Kota Timur adalah yang terbesar yang ada di Kalimantan Tengah, dan ekonomi kita juga tertinggi, hampir 30% penyumbang PDRB Kalimantan Tengah ada di Kabupaten Kota Timur. Jadi makanya untuk itu saya terima kasih kepada investornya dunia usaha yang berkolaborasi bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan ekonomi. Karena kita lihat tadi berapa karyawan yang ada yang dengan investasi seperti ini membuka peluang kerja, membuka peluang berusaha, hasil-hasil produk lokal pun bisa dipasarkan atau dijual di sini. Itu kerjasama yang sangat baik, dan tentunya pasti ke depan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita secara keseluruhan. Dia juga memuji dengan sinergitas serta komitmen yang ditorehkan KJ Megastore dalam prinsip dan tanggung jawab sosial. Dengan kehadiran supermarket bahan bangunan terbesar ini, diharapkan menjadi inspirasi bagi masyarakat yang tengah merencanakan atau sedang membangun rumah atau proyek. Nurmansa, Hayat TV. KJ Megastore. KJ Megastore. Sebanyak 9 siswa-siswi Universal Mega Brain Center atau UMC Sempoa Sampit bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk mengikuti lomba Olimpiade Aritmatika tingkat internasional, Kamis 30 November 2023.
Sebelum bertolak guna mengikuti lomba Olimpiade Aritmatika tingkat internasional ini, terlebih dahulu dilakukan acara pelepasan yang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur, Irfansah, di ruang tunggu Bandara Haji Hasan Sampit. Irfansah berpesan agar seluruh tim dapat menjaga kesehatan dan selalu menjaga kekompakan sehingga secara psikis dan psikologis siap untuk tampil. Terpenting keikutsertaan tim OMC Sempuas Sampit membawa nama harum daerah, Kalteng dan Indonesia di mata internasional. Irfansah juga memberikan motivasi dan semangat untuk mampu menggapai prestasi yang optimal. Begitu seluruh rombongan menaiki tangga pesawat, terpancar raut muka penuh optimisme sebagai bentuk tim OMC Sempua bertekad untuk mempersembahkan yang terbaik di ajang internasional ini. Para orang tua yang mendampingi juga optimis bahwa buah hati mereka akan mampu mempersembahkan prestasi yang terbaik demi nama harum bumi Habaringhurung, Kalimantan Tengah dan Indonesia. Sementara itu, menurut owner OMC Sempuas Sampit, Hajah Erni Susilowati, menyatakan guna mengikuti kejuaraan tingkat dunia ini, pihaknya telah melakukan persiapan dan latihan intensif kepada seluruh anak didik selama 2 bulan lebih. Dirinya berharap training center tersebut sebagai bekal dan wawasan bagi siswa-siswi agar dapat tampil maksimal. Erni juga menegaskan kejuaraan ini level internasional sehingga tim Bumi Habaringhurung berupaya keras untuk memperoleh hasil yang terbaik seraya memohon dukungan penuh dari masyarakat dan Pemkab Kotim. Normansa, Hayat TV. Beralih ke berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru, Perumbulok Cabang Kota Waringin Barat Pangkalan Bun memastikan untuk stok atau pasukan kebutuhan pokok di Kobar aman dan tersedia. Bahkan diperkirakan cukup untuk kebutuhan 5 bulan ke depan. Badan Urusan Logistik atau Bulog Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat menyatakan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024, stok kebutuhan pokok di gudang Bulog Pangkalan Bun mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Barat, Lamandau, dan Sukamara. Kepala Kantor Bulog Cabang Kota Waringin Barat menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir untuk ketersediaan kebutuhan pokok di wilayah setempat, di mana ketersediaan atau stok cadangan beras pemerintah di gudang Bulog Cabang Kota Waringin Barat masih ada 1.350 ton. Kemudian minyak goreng tersedia sebanyak 20.000 liter, gula pasir 282 ton, dan beras komersil tersedia sebanyak 103 ton. Selain itu, untuk stok daging beku di gudang Bulog saat ini tersedia sekitar 4 ton. Stok tersebut menurutnya aman untuk kebutuhan 3 kabupaten sekitar 5 bulan ke depan. Alhamdulillah untuk persiapan stok kita khususnya untuk beras yang cadangan beras pemerintah itu kita saat ini di gudang tersedia 600 ton dan dalam perjalanan sekitar 750 ton. Jadi kalau di total ada sekitar 1.350 ton. Nah, insya Allah ini untuk Nataru ini kita aman. Kita yang artinya yang sifatnya insidentil bantuan pangan tersebut, jadi juga mencakup juga di ketiga kabupaten tersebut. Di samping itu juga yang sifatnya terus menerus kita lakukan adalah, dan itu juga programnya dari pemerintah, yaitu SPHP. SPHP ini ya. Kemudian untuk SPHP ini kita juga sudah untuk mitra-mitra kita untuk penyaluran SPHP juga sudah berada di Kobar dan juga di Kamara dan juga di Lamanda sudah ada semuanya. Di
kita lakukan penyebaran stok ataupun penyediaan stok khususnya SPHB kita lakukan secara terus-menerus, kontinu dan masif agar di masyarakat itu ada istilahnya itu merasa aman bahwa stok ataupun beras itu ada tersedia dan terjangkau, baik terjangkau secara harga dan juga tempatnya seperti itu. Selain Bulog, berdasarkan pantauan di Pasar Indrasari beberapa waktu lalu, bahwa ketersediaan bahan pokok di pasaran juga cukup tersedia. Ada beberapa komoditas yang mengalami fluktuasi, seperti cabai dan juga ayam potong, namun secara umum aman dan tersedia. Tim Liputan, SBTV. Memasuki masa kampanye pemilu 2024, para calon anggota legislatif, baik tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat, mulai marak melakukan pemasangan berbagai alat peraga kampanye, berupa spanduk, baliho, maupun berkampanye melalui berbagai media lainnya. Masa kampanye pemilihan umum tahun 2024 telah dimulai. Hal tersebut ditandai dengan mulai menjamurnya alat peraga kampanye, berupa gambar seperti baliho atau spanduk calon anggota legislatif, baik DPR RI, DPRD provinsi, maupun kabupaten serta DPD, berikut dengan pasangan capres dan cawapres. Pemasangan spanduk dan baliho para peserta pemilu mewarnai hampir di setiap ruas jalan, mulai dari dalam kota hingga di luar kota Pangkalan Bun. Mereka berlomba-lomba menarik minat calon pemilih di daerah pemilihnya. Menurut Ketua KPU Kota Waringin Barat, Khaidir menyampaikan, untuk masa kampanye sendiri mulai dilaksanakan sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Tidak hanya melalui baliho atau spanduk, kampanye juga dilakukan melalui akun media sosial baik Instagram, WhatsApp, dan jejaring lainnya. Khaidir juga mengingatkan kepada para calon anggota legislatif dalam menjalankan kampanyenya untuk tidak melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu yang lain, menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat, mengganggu ketertiban umum. Masa kampanye kan kita udah mulai tanggal 28 kemarin. Dan saya lihat sudah mulai peserta memasang APK atau alat peraga kampanye. Dan juga dalam kampanye-kampanye dalam bentuk lain seperti di medsos dan lain sebagainya. Saya lihat sudah marak sekali kampanye-kampanye dari masing-masing peserta pemilu. Kalau untuk larangan sendiri, selama masa kampanye ini, larangan itu ya yang pertama jangan sampai ada ajakan-ajakan yang provokatif terhadap hal-hal yang negatif, kemudian yang jangan mengangkat isu-isu sara, kemudian juga mempersoalkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian jangan menyebarkan berita-berita hoax dan sebagainya. Pelaksanaan kampanye pemilu 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 dan PKPU Nomor 20 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Tim Liputan, SBTV. Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.